Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Halo. Halo. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena di malam hari yang indah ini, boleh kita dijumpakan lagi dalam ibadah persekutuan ibadah rumah tangga. Untuk Bapak Ibu yang ingin untuk didoakan, yang mau didoakan dalam kehidupan sehari-hari maupun yang sakit, boleh Bapak Ibu chat dalam di kolom yang udah tersedia. Kita masuk dalam ibadah kita di malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk berdoa pribadi di rumah masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Diaken Ivan C. Momot. Jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 15 bait yang pertama. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di malam yang indah dan berbahagia Tuhan Yesus, kami selaku anak-anak-Mu Tuhan, kami datang bersujud di bawah kaki salib-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan lewat ibadah persekutuan kami, ibadah rumah tangga. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus, tapi kami bersyukur Tuhan, karena di malam ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan mendengarkan dan mendengar firman kebenaran Bapak. Tuhan berkati kami semua Bapak. Biarlah ibadah yang kami naikkan, yang kami lakukan Tuhan, dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya terjadi dalam kemuliaan nama. Inilah kami anak-anak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian di malam hari ini. Mazmur puji-pujian malam hari ini terambil dari Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita angkat pujian dari Gita Bakti 60 bait yang pertama. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan firman dan perenungannya. Tapi sebelum itu, biarlah hati pikiran kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mendengar dan melakukan firman pada malam hari ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus di malam hari yang indah ini. Kami, Persekutuan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang, boleh bersehati dalam ruang Zoom di rumah kami masing-masing, dalam ibadah rumah tangga. Biarlah Tuhan, Kau tahu keberadaan kami masing-masing. Tuhan hadir dalam rumah kami masing-masing, dan kiranya Tuhan singgah di hati kami sehingga kami bisa membaca, merenungi, dan juga melakukan firman-Mu pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya dalam hidup beriman hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari mendengar firman Tuhan yang malam hari ini dibacakan dari Alkitab, dari 1 Korintus 3, dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 Korintus ayat yang ketiga, mohon maaf, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9, yang menyatakan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan,
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat malam. 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 Selamat malam. Alkitab yang ingin disampaikan dalam bacaan malam hari ini sebenarnya masih berkaitan erat dengan khotbah di hari Minggu lalu seputar gereja yang esa tidak boleh ada perpecahan. Jadi digambarkan dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ke 17 di hari Minggu kemarin, Rasul Paulus menyoroti beberapa hal yang menjadi masalah dalam jemaat Korintus, mulai dari munculnya pengelompokan atau kubu-kubu yang membuat persekutuan saat itu menjadi terkotak-kotak, sehingga membuat jemaat saling menuduh satu sama lain, sampai hal-hal seputar penyembahan berhala, perceraian dalam perkawinan, dan banyak hal yang lain. Dan khusus tentang masalah yang pertama yang dibahas pada hari Minggu, tentang perpecahan, Paulus mau menasehatkan agar jemaat di Korintus selalu melangkah seia sekata, bersehati, dan melakukan tugas pelayanan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak karena hal-hal kecil bisa membuat perpecahan di dalam jemaat Korintus. Sejalan dengan bacaan di hari Minggu yang lalu, bacaan kita di malam hari ini dari 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-9 secara khusus mengangkat tema seputar iri hati dan perselisihan sebagai tanda atau ciri dari manusia duniawi. Kita akan membahasnya satu persatu. Jadi di dalam jemaat Korintus saat itu memang sudah muncul beberapa golongan yang timbul dengan pewarta Injil yang dibawa oleh dua tokoh sentral. Jadi saat itu memang ada dua tokoh sentral pewarta di jemaat Korintus. Jadi ada golongan jemaat yang mengidolakan Apolos
dan ada kelompok jemaat yang mengidolakan Paulus. Hal itu membentuk pengkotak-kotakan di jemaat Korintus karena masing-masing mengaku hanya mereka lah yang hebat, hanya golongan mereka lah yang paling baik saat itu. Jadi baik kubunya golongan Apolos dan kubunya golongan Paulus saat itu tidak saling bersinergi gitu. Jadi mereka merasa satu sama lain saling hebat masing-masing. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa keadaan tersebut sangatlah berbahaya bagi keutuhan jemaat yang harusnya bisa bertumbuh dalam kebersamaan, dalam sinergi tadi. Sehingga Paulus mengkritik keras cara-cara hidup jemaat yang dikuasai oleh manusia-manusia duniawi sebagai penyebab munculnya perpecahan. Pada ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat dalam bacaan malam hari ini, Rasul Paulus mulai mendalami beberapa faktor yang menjadi penyebab perpecahan jemaat di Korintus pada saat itu. Pertama itu soal kehidupan rohani jemaat yang belum dewasa, di mana mereka memang percaya Yesus, tetapi dalam kehidupan bersekutu, dalam kehidupan berjemaat, keduniawianlah yang menjadi hal yang menonjol. Hal tersebut menimbulkan gesekan-gesekan yang cepat, sehingga membuat perpecahan dalam kehidupan berjemaat di Korintus saat itu menjadi kacau. Keduniawian inilah yang pada akhirnya menimbulkan iri hati dan perselisihan, karena masing-masing pihak berpegang pada sikap saya dari golongan Apolos lah golongan yang paling hebat. Dan saya dari golongan Paulus lah yang paling hebat. Jadi ada ego masing-masing yang tidak bersinergi satu dengan yang lain. Jadi umat di Korintus saat itu tercerai-berai karena telah menggolongkan diri, meninggikan diri, serta memuji-muji pemimpin rohaniah mereka yang terhebat, yang menandakan bahwa kehidupan jemaat masih hidup dalam cara pemikiran yang duniawi dan bukan cara hidup yang dikuasai oleh Roh Allah. Lepas dari ayat keempat, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-9 ini mulai memberikan solusi-solusi cara mengatasi perpecahan yang bisa kita baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Pada bagian ini, Paulus mulai memberi penjelasan teologis kepada jemaat dengan harapan bisa mengatasi perpecahan jemaat akibat penggolongan-penggolongan atau sikap kubu-kubuan itu. Bisa kita lihat pada bacaan pada di ayat yang ke-5. Pada ayat yang ke-5, Paulus mengawalinya dengan pernyataan bahwa dirinya dan Apolos adalah pelayan Tuhan yang dipakai sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus agar mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi terlepas dengan cara dan gaya dari Apolos maupun Paulus dalam berkhotbah pada saat itu, cara Paulus yang mungkin kontekstual dan Apolos yang berapi-api dalam pelayanan, itu adalah cara atau gaya masing-masing yang dibentuk Tuhan untuk menyebarluaskan kabar keselamatan di tengah jemaat. Jadi memang Paulus sengaja menekankan hal ini, bahwa Tuhanlah yang berperkara dalam kuasanya, dalam diri Paulus dan Apolos, dalam mewartakan Injil kepada jemaat di Korintus. Jadi bukan karena kehebatan atau kemampuan mereka berdua, tapi karena Roh Allah yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Lanjut di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8,
Paulus menggunakan istilah menanam dan menyiram. Bisa kita lihat di ayat yang ke-6 sampai ke-8 ada istilah menanam dan menyiram. Jadi di sini dikatakan Paulus mengatakan bahwa aku menanam dan Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi di dalam kalimat ini yang memegang peranan penting di sini ialah Tuhan yang menyebabkan benih Injil bisa bertumbuh, berkembang, dan memberikan hasil. Jadi harapan Paulus dengan pemahaman dan penghayatan yang benar mengenai Tuhan yang memberi pertumbuhan ini bisa meredam perselisihan akibat dari kubu-kubuan atau pengelompokan-pengelompokan yang terjadi dalam jemaat Korintus pada saat itu. Dan lanjut di ayatnya yang ke-9, Paulus secara khusus mau menggarisbawahi bahwa baik dirinya, Paulus itu sendiri, baik juga Apolos dan rasul-rasul lainnya dalam pelayanan itu untuk tidak saling bersaing. Hal ini ada di dalam ayat yang ke-9, bisa saya bacakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Di sini jelas dikatakan bahwa baik Paulus, Apolos, dan rasul-rasul yang lain, mereka adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah. Dan kamu ini jemaat, adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus mau menggarisbawahi bahwa dirinya dan Apolos serta rasul-rasul lain dalam pelayanan itu untuk tidak saling bersaing. Karena mereka adalah alat, kepanjangan tangan Allah di tengah jemaat Korintus pada saat itu. Kalau istilahnya saat ini tidak ada tuh yang saling unjuk gigi atau saling unjuk ego untuk unjuk gigi, ego untuk ini loh saya, ini loh cara saya berkhotbah, ini loh cara saya mewartakan firman, ini loh cara saya yang paling baik. Tidak. Jadi Paulus menegaskan bahwa baik dirinya maupun Apolos serta rasul-rasul lain adalah alat Tuhan dalam pelayanan, sehingga seharusnya mereka bisa bekerja sama dalam satu pekerjaan yang sama untuk memberitakan Injil kepada umat manusia, termasuk di jemaat Korintus pada saat itu. Jadi, uraian tadi adalah bagaimana 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9 ini suasana di jemaat Korintus pada saat itu yang menimbulkan kubu-kubu antara kubu Apolos dan juga kubu Paulus yang membuat perpecahan, iri hati yang ujung-ujungnya menimbulkan perselisihan. Dan di situ kita lihat bahwa Paulus tidak hanya menguraikan tentang permasalahan aja, pokok permasalahannya saja, tapi dia memberikan juga solusi bahwa mereka harus saling bersinergi, bahwa mereka harus tahu bahwa kepala dari pelayanan ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri, sehingga proses dalam pelayanan pada saat itu bisa berjalan dengan baik ketika semua bisa menanggalkan ego dan tahu bahwa mereka adalah kepanjangan tangan Kristus di tengah dunia. Selanjutnya, bagaimana dengan aplikasi firman tadi dalam kehidupan kita bergereja saat ini? Tentu kalau kita bicara perpecahan, perselisihan, dan gesekan-gesekan
yang terjadi dalam kehidupan bergereja, tentu saja hal itu pasti ada. Mungkin juga di gereja kita saat ini. Tapi maukah kita pada saat ini, malam hari ini, untuk bisa berdamai dengan situasi dan mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ada, sehingga tidak ada iri hati, perselisihan yang ujung-ujungnya membawa perpecahan dalam kehidupan berjemaat. Dan ada 3 poin yang mungkin bisa jadi aplikasi firman pada malam hari ini. Yang pertama ialah, masihkah saat ini kita memandang bahwa kehidupan bergereja hanya sekedar melihat sosok individu saja. Jadi kita bergereja hanya melihat sosok-sosok tertentu saja. Saya rasa sebaiknya hal itu tidak. Karena esensi atau keinginan kita untuk bergereja tentu saja harus berpusat pada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Atau bersekutu dengan Tuhan, kita seharusnya memfokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Tidak misalnya kita lihat dulu nih, siapa sih pelayan firman-Nya di ibadah hari Minggu, besok jam 6, jam 9, kalau si A di jam 9, saya di jam 6 aja misalnya. Kita lihat juga PF ibadah PLK-nya siapa, terus atau di ibadah rumah tangga siapa. Kalau si A PF-nya enggak ibadah dulu, jangan Bapak Ibu. Jadi ini adalah hal yang salah ketika kita bergereja, kita melihat sosok individu, tapi bukan Tuhan yang mau kita cari. Karena ketika kita mau beribadah, fokus kita harus kepada Tuhan yang menjadi kepala gereja dan sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yang bisa menjadi aplikasi dari bacaan firman malam hari ini, kita jangan senantiasa terjebak dalam persaingan-persaingan di dalam pelayanan. Ini penting Bapak Ibu, karena kita tahu keberadaan kita di dunia, terkhusus dalam berpelayanan juga mungkin, tentu kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi berupayalah untuk menjadi solid, menjadi pemersatu di tengah pelayanan kita, mulai dari lingkup terkecil mungkin di tengah pelayanan kita berkeluarga dan juga bermasyarakat, di sektor mulai dari pelkat, bahkan lingkup gereja secara luas, dan juga mungkin kehidupan kita bertetangga misalnya. Jangan kita menyombongkan ego kita dan merasa diri kita yang paling benar, sehingga memandang orang lain yang tidak sepaham dengan kita itu adalah orang yang salah gitu. Jadi kita selalu melihat orang lain itu salah dan kita selalu benar. Tapi upayakan kita harus bersinergi dengan lingkungan di mana saja kita ditempatkan, sehingga dalam kehidupan pelayanan kita semua bisa berjalan dengan baik. Dan poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dalam pembacaan malam hari ini ialah hal lain yang bisa kita pelajari ialah yang terpenting kita harus menumbuhkan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu seperti apa? Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut dan juga rendah hati. Jadi mungkin ini hal yang sulit. Kerendahan hati atau lemah lembut. Mungkin kita bilang bahwa kita ini keras, memang bawaannya kita keras. Tapi bisa kok kita bisa menjadi lemah lembut. Kita bisa kok menjadi rendah hati, karena ini sudah tertulis jelas di dalam Alkitab dari Yakobus 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi
pesannya janganlah kita mengharapkan pujian-pujian duniawi yang ujung-ujungnya cuma mendatangkan kesombongan, tetapi tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, karena kemenangan kita dan yang akan meninggikan kita ialah Allah kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Jadi poinnya untuk kita renungkan dan mungkin kita bisa lakukan dalam hidup hari lepas hari adalah kita harus tidak melihat pribadi-pribadi yang berpelayanan dalam gereja itu sebagai sosok-sosok individu, tapi kita melihat kehidupan bergereja sebagai kepalanya itu Tuhan Yesus loh. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus melihat kepalanya itu Tuhan Yesus. Biarlah dia yang mengatur tugas kita dalam pelayanan di gereja. Yang kedua, jangan kita terjebak dalam persaingan di pelayanan, karena kita tahu kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi haruslah kita menjadi pemersatu di tengah pelayanan kita. Dan yang ketiga, yang bisa kita pelajari, kita harus merendahkan diri kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Dan seperti kata pemazmur tadi yang kita sudah baca dari Mazmur 92, ayat yang ke-13 tadi, dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya sudah cari-cari tadi, kenapa harus kiasannya pohon korma dan pohon aras? Karena dua pohon ini, baik pohon korma dan pohon aras, itu sama-sama memberi banyak kegunaan. Manfaat pohon korma tidak hanya dari buah dan kulit buahnya yang kaya akan nutrisi, tapi juga akar, sampai dahan pohonnya, dahan pohon korma itu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Juga dengan pohon aras di Libanon, yang nilainya itu sangat penting. Dia batangnya gede gitu, dia tumbuh di Libanon. Pohon aras bagi orang-orang Fenisia di Libanon itu bisa dipakai kayunya untuk membuat kapal dagang, kapal perang, rumah, istana, sampai kuil-kuil pada saat itu. Bahkan orang Mesir kuno menggunakan pohon aras getahnya untuk proses mumifikasi. Bahkan imam-imam Ibrani diperintahkan Tuhan dalam Taurat Musa untuk menggunakan kulit kayu aras Libanon dalam upacara pembersihan setelah berakhirnya masa sakit lepra. Jadi kedua pohon ini memang memberi banyak kegunaan, sehingga mampukanlah diri kita untuk memantapkan hati supaya bisa tumbuh ibarat pohon korma dan juga pohon aras yang bisa memberikan banyak manfaat buat kehidupan di sekitar kita, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, bergereja, di pekerjaan juga, daripada sekedar menjadi batu sandungan bagi orang lain di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Bila kami menikmati
Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puja dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di malam hari ini kami boleh beribadah rumah tangga secara daring via Zoom di rumah kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan sebagai persekutuan jemaat GPIB Cipecang bisa selalu dikuatkan dalam setiap tugas pelayanan kami Tuhan, di mana saja kami ditempatkan Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak karena terbatasan akibat masih maraknya pandemi COVID Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman yang sudah kami dengar dalam hidup beriman kami Tuhan hari lepas hari. Tuhan pakai kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersehati, bersinergi dengan satu sama yang lain, tidak iri hati, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat. Tuhan pakai kami sebagai pribadi-pribadi yang rendah hati dan lembah lembut dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat pada malam hari ini, kami mau mendoakan bagi persekutuan jemaat GPIB Jemaat Cipecang Tuhan, kami yang berada di sini Tuhan, gereja-Mu, biarlah kami bisa menjadi gereja yang memancarkan kasih bagi jemaat kami Tuhan, dan bisa bertumbuh dan membagikan kasih Kristus dalam tugas pelayanan kami di lingkungan Cipecang dan sekitarnya Tuhan, sehingga nama-Mu bisa dipermuliakan. Kami juga mendoakan anggota jemaat kami Tuhan yang mungkin dalam minggu-minggu kemarin Tuhan kami boleh kehilangan 3 warga jemaat kami Tuhan yang meninggal dunia 1 minggu kemarin dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan. Tuhan, kami yakin bahwa semua adalah rencana-Mu Tuhan. Engkau yang mengatur hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, famili atau orang terkasih Tuhan, biar mereka bisa kuat dan tahu bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan, pada rangkaian doa syafaat ini kami juga mau mendoakan para pelayan kami Tuhan, para presbiter, baik pendeta, penatua, diaken, BPPJ, unit-unit misioner, karyawan gereja, semuanya Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pelayan-Mu Tuhan di GPIB Jemaat Cipecang, sehingga kami boleh bisa melayani jemaat dengan ketulusan, kerendahan hati, tanpa menunjukkan ego kami Tuhan, sehingga dalam pelayanan kami bisa membawa damai sejahtera dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami juga mau mendoakan bagi warga jemaat yang dalam minggu-minggu ini berbahagia karena merayakan hari jadi perkawinan dan juga ulang tahun. Tuhan memberkati pribadi-pribadi yang berulang tahun dan juga keluarga-keluarga yang merayakan hari jadi perkawinan. Biarlah mereka bisa menjadi pribadi-pribadi dan juga keluarga-keluarga yang bertumbuh dalam Kristus. Pada malam hari ini juga kami mendoakan jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan, kiranya lawat mereka, karena kami yakin Tuhan, hanya dengan bilur-bilur-Mu saja Tuhan, mereka dapat sembuh. Kami juga mau mendoakan janda, duda, yatim piatu, fakir miskin. Engkau kiranya tilik mereka juga Tuhan, dan mampukan kami sebagai pribadi-pribadi yang lebih beruntung untuk membantu mereka, menolong mereka dengan apa yang kami miliki Tuhan dalam tugas pelayanan kami hari lepas hari. Kami juga mau mendoakan bangsa dan negara ini Tuhan, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai dengan yang terendah Tuhan.
Bapak Presiden, para menteri, aparat-aparat pemerintahan, baik TNI, Polri, dan juga perangkat-perangkat desa sekalipun Tuhan, Engkau memberkati mereka, sehingga Tuhan, bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Engkau terutama Tuhan, dan bisa menjadi bangsa yang besar karena saling bersinergi dan juga saling menopang satu dengan yang lain. Terkhusus Tuhan di tengah pandemi COVID saat ini Tuhan mampukan kami untuk bisa menilai atau memilah-milih yang baik dan yang baik bagi kesehatan kami Tuhan, terutama vaksinasi. Biar kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu juga tersadar untuk program vaksin ini Tuhan, dan juga mentaati protokoler kesehatan karena pandemi COVID saat ini masih ada. Terima kasih Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini mungkin jauh daripada sempurna, tapi kami yakin Tuhan, Engkau mau sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang telah, karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita angkat pujian dari kitab Wahyu 7. Bersabuluhanmu dengan
Mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengar warta ibadah keluarga Rabu 13 Oktober 2021. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah keluarga Rabu 13 Oktober 2021 sebagai berikut. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang mengucapkan terima kasih kepada Diaken Bapak Ivan C. Momot yang telah melayani ibadah keluarga hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, ibadah keluarga pada hari Rabu 20 Oktober 2021 akan dilayani oleh pelayan firman, Penatua Bapak Kristianto, dan pelayan liturgos, Diaken Bapak Jusin Nainggolan. 3. Pengucapan syukur keluarga Jeffrey Manuel Moniaga dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 18.30 dengan alamat Citra Indah Bukit Agave Blok I 30 nomor 16. Dimohon kehadiran majelis dan warga jemaat sektor pelayanan 4. 4. Akan dilaksanakan sidang majelis jemaat Triwulan 2 tahun 2021-2022 pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 10.00 bertempat di Gereja Cipecang. Dimohon kehadiran seluruh majelis jemaat. 5. Berdasarkan program kerja anggaran tahun 2021-2022, maka akan diadakan pertandingan gaple antar sektor Pelkat PKB yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 09.00 di gedung gereja dengan biaya pendaftaran satu pasang Rp100.000. Catatan, per sektor maksimal mengirimkan 5 pasang. Diharapkan partisipasi seluruh Pelkat PKB. 6. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. 7. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu, marilah kita melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 113, Gita Syukur Menggema. Yesus Kristus penebus, Dia kita
bersyukur baik kepadamu Allahku besar. Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Nggak bisa diulang ya. Gloria Sudah selesai. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.